Talkers, balik lagi di Talkation, Talking Education for Action. Nah, Intan, Ya. seperti yang kita tahu, kita ini kan sudah di era digital. Betul. Jadi segala sesuatu sudah mulai didigitalisasikan. Oke, betul. Salah satunya nih di sektor bisnis. Tentunya nih, para pelaku bisnis itu harus mengoptimalkan bisnisnya, juga beradaptasi di era digital. Betul banget. Karena kalau nggak kayak gitu, mereka nggak akan bisa bersaing di dalamnya. Nah, terutama dalam sektor UMKM yang saat ini sedang berkembang pesat, Neo. Betul. Nah, di tengah persaingan yang sangat ketat ini, UMKM itu dituntut untuk berinovasi Betul. dan berkreasi dengan bisnis yang dijalaninya. Betul banget. Nah, kali ini kita akan membahas tentang transformasi UMKM di era digital. Dan juga kita akan membahas seberapa pentingkah transformasi UMKM di era digital ini. Betul. Tentunya saya dan Intan tidak akan sendiri, kita akan ditemani narasumber yang akan berbagi ceritanya mengenai UMKM yang dimiliki, juga transformasi UMKM di era digital. Penasaran siapa dia? Yuk simak cuplikannya untuk Anda. Tahukah Questioner, usaha mikro kecil menengah atau yang sering disebut UMKM menjadi salah satu sektor pendukung perekonomian di Indonesia, di mana UMKM menyumbang 60% terhadap PDB negara. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi informasi sangat diperlukan bagi pelaku UMKM. Dengan harapan, UMKM dapat merambah pasar yang lebih luas, sehingga produknya lebih dikenal oleh masyarakat. Pemasaran produk UMKM di era digital tentu saja harus bertransformasi seiring dengan perkembangan teknologi. Lalu, apa saja yang harus dipersiapkan UMKM ketika terjun ke pasar digital? Dan bagaimana peran mahasiswa dalam membangun UMKM di Indonesia? Saksikan di Talkation, Talking Education for Action. Nah, itu tadi narasumber kita yang akan menemani selama 1 episode ke depan. Nah, Intan, Ya, dia punya tantangan nih. apa itu? Jadi selama ini dia selalu memandu acara nih sendirian. Terus? Nggak ada temennya. Terus? Jadi gimana kalau Intan di episode kali ini sendirian juga? Kamu nantang ya? Iya dong. Oke deh, boleh. Berani nggak nih? Berani dong, berani. Tapi tenang aja, nggak akan selamanya Intan sendirian. Karena nanti dia bakal balik dengan informasi yang masih relevan dengan tema hari ini, juga narasumber kita. Oke, Bisa? Bisa. Semangat? Semangat, aku tunggu ya. Iya. Dah. Dadah. Intan terima nih tantangannya Dio. Dikira Intan nggak berani apa bawain acara ini. Nah, langsung aja nih kita sambut narasumber kita, Bapak Yusuf Amri Amrullah. Halo Bapak, selamat pagi. Selamat pagi, Silakan dulu, Mbak. Bapak. Oke, baik. Wah, apa kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah, amin. Sehat. Alhamdulillah. Sehat ya Bapak Iya. ya. Harus tetap semangat ya Bapak ya. Iya. Nah, Bapak tadi kita di awal sudah menyinggung tentang transformasi UMKM di era digital nih Bapak. Nah, artikel juga menyebutkan kalau ada 82% orang ini yang tertarik untuk mentransformasikan UMKM-nya di digital Bapak. Nah, menurut Bapak seberapa penting sih itu untuk mentransformasikan bisnisnya di era digital? Oke, baik. Jadi kalau melihat era sekarang itu sudah bukan penting atau tidak penting ya. Jadi sudah suatu keharusan, Mbak. Jadi suatu keharusan bahwa UMKM sekarang itu memang sudah harus bertransformasi ke arah digital. Ya. Digital itu nanti masuknya ke e-bisnis ya, elektronik bisnis ya, itu masuknya ke arah sana. Karena sebelumnya sudah ada industri 4.0 atau industri era disruptif ya. Jadi dengan adanya gangguan, orang pada saat itu masih belajar, UMKM masih belajar. Bahkan saya juga pernah ada sebuah kejadian pas mau minta brosur online, mereka masih belum memahami tentang itu. Nah, kemudian saat ini apalagi di era pandemi seperti sekarang, semuanya sudah harus ke sana. Kan gitu, karena perilaku orang itu kan sudah berubah, perilaku kita itu sudah berubah semuanya. Jadi perubahan perilaku itu sangat kelihatan sekali ya. Seperti saya sendiri, perilakunya dalam mencari membeli sesuatu produk itu saya sudah jarang sekali ke mall ya, atau ke toko itu udah jarang. Saya lebih senang pakai smartphone ya. Smartphone kita cari di e-commerce, di Shopee, di Tokopedia, di Bukalapak atau yang sejenis kan gitu. Atau kadang melihat referensi dari Instagram dulu ya, itu yang sering saya lihat
Itu makanya dan kalau bisa pun barang yang diinginkan diantar sampai depan rumah. Nah, perilaku kita sudah berubah ke arah situ. Jadi selain ada perubahan ke arah digital, pengiriman juga sudah harus mulai berubah. Ya, makanya bisnis kurir ini meningkat pesat. Meningkat ya. Iya, meningkat pesat. Pertumbuhannya juga sangat cepat di era pandemi seperti sekarang itu. Nah, tapi Bapak, artikel juga menyebutkan bahwa 60% itu pelaku UMKM belum melek digital. Nah, menurut Bapak apa sih hal yang mendasari hal tersebut? Bisa jadi banyak faktor ya, Banyak tapi bisa faktor. jadi karena mereka juga belum mau atau belum ada keinginan atau kesadaran untuk belajar ke arah digital dan belum merasakan dampaknya. Jadi masih merasa nyaman ya dengan kondisi yang ada. Padahal kalau kita lihat secara omset dengan adanya digitalisasi itu justru akan membantu ya. Memang harus ada investasi. Investasi yang pertama itu yang paling gampang itu waktu, Mbak. Waktu untuk belajar ya. Jadi belajar dengan digital sekarang sering ada pelatihan gratis itu untuk meningkatkan bisnis dengan digital tadi. Bahkan kalau yang sudah bisa melek YouTube lah gampangnya itu, itu bisa belajar dari situ. Dan banyak sekali informasi yang gratis bisa dipelajari. Tinggal kita harus punya tahu arahnya nih kita mau kemana, apa yang mau kita pelajari. Dari situ. Oke, nah Bapak, hal yang perlu diperhatikan itu apa sebenarnya untuk pelaku UMKM ini mentransformasikan UMKM-nya di digital tersebut? Oke, jadi yang harus diperhatikan oleh UMKM ya. Kurang lebih sama ya dengan tadi. Jadi yang perlu diperhatikan pertama itu perilaku konsumennya. Nah, perilaku konsumen itu yang harus diperhatikan dan faktor yang mendukung seperti faktor lingkungan. Kan teknologi itu masuk ke faktor lingkungan. Nah, itu jadi karena perilaku tiap daerah itu juga berbeda. Perilaku konsumen tiap daerah itu juga berbeda. Nah, itu. Jadi itu yang harus dikuatkan adalah bagaimana memahami perilaku konsumennya. Memahami perilaku konsumen karena perilaku konsumen kan banyak ya kan ya, pengennya apa. Nah, pelaku UMKM ini harus sadar dan harus tahu gitu kebutuhan konsumen ini mau apa sih sebenarnya. Harus cari tahu juga ya, Bapak. Nah, strateginya nih Bapak, sebelum pelaku UMKM memutuskan untuk mentransformasikannya di era digital ini, nah strateginya ini seperti apa, Bapak? Sebelum mereka harus masuk ke digital ya. Yang pertama itu harus dikuatkan pemahaman tentang produknya. Ya, produknya. Jadi harus dibedakan antara berdagang dan berbisnis. Itu harus dibedakan ya, Bapak? Harus tahu dulu. Gitu. Itu. Jadi karena itu akan mempengaruhi terhadap produk yang dijual nanti. Itu. Jadi kalau berdagang itu hanya mengambil selisih selisih dari harga. Tapi kalau berbisnis itu yang diambil itu adalah ada value dari produknya itu sendiri ditambahkan ya. Contoh sederhananya mungkin orang berdagang buah ya. Nah, itu jelas berdagang. Itu karena mereka mengambil selisih. Ada supplier, kemudian mereka buka stand gitu atau toko. Nah, itu mereka hanya dijual selisihnya. Tapi kalau yang namanya berbisnis, yang harus disiapkan adalah value-nya. Misalnya jualan mangga, yang dijual bukan mangganya, Mbak. Nah, bisa jadi isinya, tapi dalam bentuk lain ya. Isinya bisa jadi tanaman dulu ya, jadi pohon gitu, atau dibuat jadi jus. Bentuknya sudah berbeda dan itu ada value-nya. Ya, jadi yang harus dikuatkan itu ada namanya value proposition. Harus bisa memberikan solusi atau keinginan dan harapan dari customer. Oke, jadi pelaku bisnis itu harus mengikuti dan harus melihat kebutuhan konsumennya itu maunya apa sih, kayak gitu kan. Terus kalau misalnya udah menjalankan nih, jangan lupa untuk memberikan sesuatu hal yang baru dengan produknya yang dimilikin. Jadi biar nggak misal jualan buah, nggak buah aja, value-nya nih apa, kayak gitu. Nah, nanti di segmen berikutnya Bapak, kita akan mendatangkan seorang narasumber dan kali ini narasumber kita adalah mahasiswa. Nah, mahasiswa kita kali ini sudah berinovasi di bidang UMKM. Nah, nanti atau jangan-jangan ini mahasiswanya Bapak. Nah, penasaran kan? Makanya terus saksikan Talking Education for Action. Untuk terjun pertama kali bisa dimulai dari apa yang kita sukai. Jadi saya itu lebih suka mengkonsumsi cemilan atau makanan ringan daripada untuk makanan berat itu sendiri. Suka nyemil ya, sama dengan saya. Maka dari itu saya itu menciptakan inovasi cemilan.